Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nurfadilah. Di video ini, saya bersama teman-teman saya dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai pembelajaran sastra berbasis karakter. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Bahasa dan Sastra di kelas tinggi dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Sigit Febrianto Susilo MPD. Sebelum kita ke materi, saya akan memperkenalkan dulu anggota-anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Dini Afriani, yang kedua ada Reza Nurafida, yang ketiga Nita Kartika, dan yang keempat adalah saya sendiri, Aisyah Nurfadilah, dan yang kelima adalah Rinrin Dian Anggraini. Selamat menonton dan menyimak videonya. Saya Nita Kartika dengan NPM 2022100019. Materi 1 yakni konsep dasar pembelajaran sastra. Sastra merupakan karangan faktual imajinatif yang bersifat menyenangkan dan bermanfaat yang disusun dengan menggunakan bahasa sebagai media utamanya. Pembeda antara karya picisan dan populer dengan karya sastra adalah masalah dalam sastra sangat kompleks, menyangkut berbagai dimensi kehidupan, sedangkan karya picisan dan populer lebih banyak menyangkut tema percintaan. Sastra senantiasa dibangun oleh 4 komponen utama, yaitu pengarang sebagai penulisnya, bahasa sebagai media utamanya, isi karya sebagai muatannya, dan unsur sastra sebagai strukturnya. Sastra juga memiliki ciri khas tertentu, yakni terletak pada penggunaan lambang, simbol, dan makna khusus yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, karya sastra dapat digolongkan menjadi 3 genre, yakni puisi, prosa fiksi, dan drama. Ketiganya memiliki unsur yang berbeda-beda, yaitu 1. Puisi dibangun oleh struktur fisik berupa diksi, pengimajinasian, konkret, bahasa figuratif, verifikasi, dan tipografi, serta struktur batin meliputi tema, nada, dan amanat. 2. Prosa fiksi dan drama dibangun oleh unsur yang hampir sama, yaitu tema, alur, penokohan, setting, sudut pandang, bahasa, dan moral. Perbedaan utama antara prosa fiksi dan drama terletak pada bentuk penyajiannya, yaitu prosa fiksi atau disajikan dalam bentuk prosa bebas, sedangkan drama atau disajikan dalam bentuk dialog-dialog yang dikemas dalam babak dan adegan. Istilah apresiasi berasal dari bahasa Latin appreciatio yang berarti mengindahkan atau menghargai. Lebih lanjut, menurut Taba dan Squire atau Aminuddin 1999, apresiasi melibatkan 3 aspek, yaitu pertama, aspek kognitif berkaitan dengan keterlibatan intelektual pembaca dalam upaya memahami unsur-unsur sastra yang bersifat objektif. 2. Aspek emosi berkaitan dengan keterlibatan unsur emosional pembaca dalam upaya menghayati unsur-unsur keindahan dan teks sastra yang dibaca. Ketiga, aspek evaluatif berhubungan dengan kegiatan memberikan penilaian terhadap baik buruk, indah tidak indah, sesuai tidak sesuai, serta sejumlah ragam penilaian sebuah karya sastra yang lain. Orientasi pembelajaran sastra. Hakikat pembelajaran sastra adalah mengenalkan kepada siswa mengenai nilai-nilai yang terkandung dan menghayati pengalaman. Secara khusus, pembelajaran sastra bertujuan mengembangkan kepekaan siswa terhadap nilai-nilai indrawi, nilai akali, nilai efektif, nilai keagamaan, dan nilai sosial sebagaimana tercermin dalam karya sastra. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disebut juga dengan KTSP
Mata pelajaran Bahasa Indonesia telah mencantumkan 2 tujuan pembelajaran sastra, yaitu yang pertama, supaya siswa bisa menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, budi pekerti, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Yang kedua, supaya siswa mampu menghargai dan mengembangkan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. Selanjutnya, seorang apresiator harus mempunyai bekal dalam mengapresiasi sastra. Bekal yang harus dimiliki seorang apresiator sebagai bagian tujuan pembelajaran apresiasi sastra antara lain sebagai berikut. Yang ke-1, kepekaan emosi atau perasaan sehingga siswa mampu memahami dan menikmati unsur-unsur keindahan yang terdapat dalam citra sastra. Yang kedua, pemilihan pengetahuan dan pemahaman yang berhubungan dengan masalah kehidupan dan pengalaman. Yang ketiga, pemahaman terhadap aspek kebahasaan. Yang keempat, pemahaman terhadap unsur-unsur intrinsik cipta sastra yang berhubungan dengan teori sastra. Nah, setelah menyimak pemaparan materi sebelumnya dari rekan saya, mungkin dari kalian ada yang bertanya nih, bagaimana sih kondisi pembelajaran sastra saat ini? Menurut Sayuti, 1985, pembelajaran sastra saat ini banyak muncul keluhan dari kalangan masyarakat, baik dari kalangan sastrawan, ahli pendidikan dan pembelajaran sastra, maupun dari guru sastra itu sendiri. Pada dasarnya, masalah pembelajaran muncul karena beberapa faktor, yaitu 1. Faktor buku ajar sastra, kedua faktor sarana, ketiga faktor guru, dan yang terakhir adalah faktor sistem ujian. Menurut Endra Suara 2003 mengemukakan bahwa kegiatan pembelajaran sastra di sekolah harus kreatif, seperti halnya menyelenggarakan sejarah sastra, wisata sastra, camping sastra, dan atau bengkel sastra dengan tujuan agar siswa mampu benar-benar memahami, menghayati, dan menciptakan sastra. Pembelajaran sastra hendaknya diwujudkan minimalnya dalam 3 bentuk pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran apresiasi sastra, yang kedua, pembelajaran kreatif sastra, dan yang ketiga, pembelajaran ekspresi sastra, yang semuanya harus dilaksanakan berbasis pada pembentukan karakter siswa. Nah, untuk mengajarkan karya sastra juga ada kriteria khususnya loh. Salah satu ahli mengemukakan kriteria khusus untuk mengajarkan karya sastra, yaitu 1. Harus mencintai dan menikmati karya sastra itu sendiri. Yang kedua, mengerti sejarah sastra. Yang ketiga, guru harus lebih tekan kepada siswa bahwa kegiatan di bidang sastra adalah kegiatan yang berkelanjutan, dan yang terakhir adalah memperkenalkan sastra. Nah, setelah kalian menyimak penjelasan materi sebelumnya, sekarang saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran apresiasi sastra. Let's go! Baik, kalau begitu langsung saja ke pembahasannya. Di sini, pembelajaran apresiasi sastra harus diwujudkan melalui serangkaian aktivitas yang secara langsung melibatkan peserta didik untuk mengakrabi karya sastra tersebut. Di sini terdapat 2 tahapan yang dapat dilakukan oleh seorang guru dalam melakukan proses pembelajaran apresiasi sastra. Yang pertama yaitu dengan tahap secara langsung. Di sini siswa akan diberikan tugas oleh seorang guru untuk membaca karya sastra tersebut. Yang kedua yaitu proses pembelajaran secara tidak langsung. Di sini guru akan memberikan arahan mengenai teori sastra, kritik sastra, dan sejarah sastra. Nah, untuk selanjutnya ada menurut Rahmanto 1988. Ia mengemukakan ada 3 hal yang dapat digunakan untuk memilih bahan ajar sastra.
Pertama, kriteria bahasa. Karya sastra yang digunakan harus sesuai dengan tahap kemampuan siswa. Yang kedua, kriteria psikologis. Karya sastra yang diajarkan harus sesuai dengan perkembangan mental siswa. Yang terakhir, yang ketiga yaitu kriteria latar belakang. Karya sastra yang diajarkan harus sesuai dengan budaya siswa itu sendiri. Baik, untuk penjelasan materi mengenai pembelajaran apresiasi sastra yang terakhir yaitu dalam proses melaksanakan pembelajaran apresiasi sastra, guru dapat menggunakan beberapa model, baik itu model secara umum ataupun model secara khusus. Nah, misalnya untuk model secara umum di sini guru dapat menggunakan model kontekstual, model konstruktivis, model kooperatif kolaboratif, model PAIKIM, model PBL, dan model lainnya. Sedangkan untuk model secara khusus, guru dapat menggunakan model MODI, model strata, model Taba, model Gordon, dan model Rodrigues. Nah, untuk tahap terakhir dalam pembelajaran apresiasi sastra, yaitu guru harus mengukur taraf apresiasi. Selanjutnya yang kelima, Pembelajaran kreatif sastra adalah kegiatan yang terintegrasi dengan pembelajaran apresiasi sastra. Dalam pembelajaran kreatif sastra, guru harus menguasai berbagai metode atau pendekatan pembelajaran kreatif sastra. Pendekatan yang dipilih harus sesuai dengan jenis karya sastra yang harus ditulis oleh siswa. Beberapa media dan metode yang dapat diaplikasikan oleh guru dalam pembelajaran menulis karya sastra yaitu yang ke-1, pembelajaran dengan media lagu. Dalam pembelajaran menulis puisi dengan media lagu. Yang kedua, media visual. Pemanfaatan proyektor untuk menampilkan gambar yang sesuai dengan karya sastra yang kita inginkan. Yang ketiga, media alam. Pembelajaran yang dilakukan di luar ruangan, misalnya dalam pembuatan puisi. Yang keempat, metode meditasi. Siswa dibimbing untuk menuangkan hal yang menarik dalam hidupnya. Kegiatan ini adalah untuk memancing ingatan tentang peristiwa yang pernah dialami. Yang kelima, metode 6M. Melatih tanggap sasmita, menangkap ilham, memunculkan kata permata, mengolah kata, dan memberi vitamin dan menyelesaikan kata. 6. Model sinektik. Menekankan pada proses penggalian ide-ide yang bermakna untuk meningkatkan aktivitas kreatif melalui bantuan daya pikir yang lebih kaya. Yang ketujuh, metode atau model kolaboratif. Menekankan kemampuan si penulis secara kolaboratif dan ditulis secara bersama. Yang kedelapan, model bengkel astra. Model mengajar yang menekankan pada kegiatan olah aktivitas sastra dengan melakukan kegiatan bongkar pasang dan proses tambal sulam sampai karya sastra yang dihasilkan benar-benar optimal. Materi yang keenam yaitu materi tentang pembelajaran ekspresi. Yang pertama, ekspresi puisi. Setiap bentuk dan gaya baca puisi selalu dituntut adanya ekspresi muka, gerakan kepala, gerakan tangan, maupun gerakan badan. Mulyana 1998 mengemukakan beberapa hal yang dapat dilakukan ketika membaca puisi. Di antaranya, membaca puisi dalam hati, membaca puisi dengan menyaring, membaca puisi secara kritis, dan membaca puisi secara puitis. Swigno 2005 mengemukakan bahwa bentuk dan gaya baca puisi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Portrait reading. Ciri khas dari bentuk dan gaya baca puisi ini adalah diperkenankannya pembaca membaca teks puisi. Yang kedua, deklamatoris. Berasal dari kata deklamer atau declaim yang berarti menyerukan atau membaca hasil sastra dengan lagu dan gerak-gerik sebagai alat bantunya.
Ketiga yaitu theatrical. Ciri khas dari bentuk dan gaya baca puisi ini bertumpu pada totalitas ekspresi dan penggunaan unsur pembantu seperti kostum, setting musik, dan lain-lainnya. Kedua yaitu ekspresi prosa, fiksi, dan drama. Teknik yang dapat digunakan untuk membaca prosa fiksi adalah membaca nyaring atau membaca teknik. Darson dalam Tarigan 1993 mengemukakan bahwa membaca nyaring atau teknik merupakan pendekatan yang memuaskan serta memenuhi berbagai ragam tujuan serta mengembangkan keterampilan dan minat. Baca prosa fiksi didukung oleh faktor berikut. Yang ke-1, konsentrasi, kedua, penghayatan, ketiga, gerakan muka atau mimik. Cara lain yang dapat ditempuh yaitu dengan cara mentransformasikan prosa fiksi menjadi sebuah drama. Nah, setelah menyimak pemaparan materi dari rekan-rekan saya, waktunya kita tarik kesimpulan. Kesimpulannya adalah sastra merupakan karangan faktual imajinatif yang bersifat menyenangkan dan bermanfaat, yang disusun dengan menggunakan bahasa sebagai media utamanya. Karya sastra dapat digolongkan menjadi 3 genre, yakni puisi, prosa fiksi, dan drama. Menurut Taba dan Square Aminuddin 1999, puisi melibatkan 3 aspek, yakni aspek kognitif, aspek emosi, dan aspek evaluatif. Pembelajaran sastra hendaknya diwujudkan minimalnya dalam 3 bentuk pembelajaran, yakni pembelajaran apresiasi sastra, pembelajaran sastra, dan pembelajaran ekspresi sastra, yang semuanya harus dilaksanakan berbasis pada pembentukan karakter siswa. Alhamdulillah, pemaparan materi kami telah selesai. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan menyimak videonya. Semoga ilmu yang kami berikan bermanfaat untuk kedepannya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam bentuk kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.